Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillah. Tanya Ustaz Mania, mantap. Berapa sini dong, sebelah istrinya. Itu sebelah istrinya lagi berantem ya, itu sebelah sana. Enggak, gue di sini kan bukan muhrim ya. Iya, enak Suno. Ini sama. Ini muhrim. Iya sih. Ustaz. Ya. Ini enak nih Pak Ustaz ngobrol-ngobrol ya. Masya Allah. Pak Ustaz boleh tanya ya Pak Ustaz? Ya boleh. Ini misalnya Pak Ustaz Ya. aku tuh mau sholat berjamaah. Ya. Boleh nggak sih kita sebagai makmum mendahulukan imam? Misalnya ketika aku lagi sujud, taunya imamnya baru ngambil wudhu. Itu boleh nggak sih? Sebenarnya kategori menjadi makmum itu harus mengikuti apa yang dilakukan imam. Dan kategori imam dan makmum itu hanya dalam posisi sholat. Sekali lagi hanya pada posisi salat. Dan makmum diharamkan untuk mendahului imam sepanjang satu gerakan. Itu berarti banyak banget gerakannya ya? Banyak gerakannya. Kalau misalkan sujudnya, misalkan suara imam itu tidak kedengeran, sujud tiba-tiba Allahu Akbar, makmumnya itu duluan berdiri, nggak usah kembali, tungguin aja. Karena kapan dia tuh sujud lagi, maka dia menambah gerakan. Jadi kayak misalnya kita kayak pengen ngintip, kok belum nih? Belum ya? Kok Ngintip. Kita ngintip gini. Masa sholat begitu? Kan kadang kan gitu kan? Ya, kalau ngintip Udah belum ya? jangan balik lagi. Itu menambah gerakan sujud. Lebih baik tungguin aja. Pak Ustadz, aku mau nanya dong. Cek ya. Iya. Kalau kita lagi puasa, Ya. terus kita ngantuk nih, terus kita nguap, pas nguap itu kita kemasukan nasi padang, itu batal nggak Pak Ustadz? Maaf, King, itu bukan nguap, itu nyuap. Bedain nyuap sama nguap. Jadi kalau berbicara tentang yang membatalkan puasa adalah makan minum dengan sengaja. Nah, kalau Kan lagi nguap nggak sengaja. dan kalau menguap itu tidak boleh membuka mulut, harus ditahan dengan tangan kiri. Kenapa Ustadz? Tidak boleh. Karena salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya sangat mencegah. Yang disukai adalah bersin. Jadi kalau menguap itu memasukkan penyakit. Jadi sebaiknya ditutup. Dan tidak boleh tangan kanan, harus tangan kiri. Kalau bersin berarti buang penyakit. Ya. Kalau menguap, narik. Narik penyakit. Udara kotor. Nah, tapi Pak Ustadz saya mau nanya nih, kalau masalah air mata nih, kalau di bulan puasa, Masya Allah, kita keluar air mata. Tapi maaf, bukan karena sedih, karena kita kepedesan makan bakso, itu kita batal nggak? Mohon maaf ya, di sini Saya emosi. Itu bukan batal air mata, makan baksonya itu. Saya kan nanya. Ya sudah saya nanya. Maaf, kalau tanya yang benar. tapi itu benar juga sih. Karena ketika mengeluarkan air mata sebenarnya apakah bisa membatalkan puasa? Jawabannya reaksi sebelum nangisnya dan reaksi akibat setelah nangisnya. Kalau reaksi itu emosi dan sebagainya sampai nangis, itu bahaya. Kalau nangisnya setelahnya air matanya jatuh masuk ke mulut, batal puasa. Itu maksud saya. Nah, saya mau tanya, Tat. Ini pasti bener nih. Kalau tanya yang Yang benar. bener. Ya. Kalau pas lagi puasa kita gosok gigi. Ya. Nah, odolnya satu tubuh ketelen. Buat yang di rumah, salah satu yang disunahkan adalah bersiwak. Nah, bersiwak. Tapi sikat gigi. Sikat gigi. Tapi pada saat kita sedang berpuasa, sebaiknya hindari bersiwak setelah imsak sudah masuk, karena untuk menjaga puasa kita. Tapi boleh sebenarnya bersiwak pakai pasta. Maksudnya tapi pakai saus carbonara pastanya. Jadi batas puasa itu di bibir. Ya Allah, ini dia saya ini Pahalanya banyak Pak Ustadz nih. jadi batas puasa itu di bibir. Iya. Di bibir. Jadi, di bibir. Kapan masuk itu batal. Makanya ibu-ibu yang mencoba makanan boleh mencoba makanan, yang penting lidahnya dikeluari melewati bibir. Pokoknya kalau masuk itu batal. Batal. Berarti transferan saya batal itu. Masuk. Pak Ustadz, aku juga mau nanya dong, kalau kesel sama suami, itu yang salah tuh suami apa istri ya? Dengarkan baik-baik. Pasal pertama, istri tidak pernah salah. Oh, dengerin. Iya, iya. Pasal kedua,
Kalau apapun yang terjadi, suami yang tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Karena laki-laki itu bertanggung jawab atas 3. Nafkah, perlindungan, kemudian ketiga, mendidik istri. Jadi atas apapun, kalau bisa semua harta serahkan ke istri. Bener. Wah, bener itu. Bener tuh. Ustaz, hartanya diserahkan ke istri? Ya. Wah. Pak Ustadz, aku mau nanya nih Pak Ustadz. Kan kalau puasa-puasa tuh yang tidak boleh kita makan itu sesuatu yang berbentuk atau berwujud. Ya. Tapi kalau kita makan janji manis kayak gitu boleh? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya, orangnya udah nikah. Udah nikah. Hukumnya gimana Ustadz? Boleh apa enggak? Sekarang apa yang gimana sih maksudnya, Happy? Yang mana nih yang kena janji-janji manis nih? Diabetes orang bisa dikasih. Ada namanya yang membatalkan puasa, tapi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Salah satunya itu. Janji manis. Astagfirullah. Ini Astagfirullahaladzim. biangnya janji manis nih. Biangnya. Papa gitu ngasih aku janji manis, takutnya aku diabetes kan. Tapi kan Pak Ustadz kayak seperti itu kan bisa membahagiakan orang lain kayak gitu. Tapi Happy mau tanya lagi boleh? Boleh. Kita itu boleh nggak sih mengutamakan kebahagiaan kita dulu daripada kebahagiaan orang tua kita? Gini, dengarkan baik-baik. Kepada semua anak dimanapun berada, kita tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak akan mungkin sampai kapanpun. Maka kita hanya bisa mampu berbuat baik. Tidak mampu membalas. Jadi atas apapun yang kau lakukan terhadap orang tuamu, ingat ya, orang tua itu punya batas waktu. Punya batas waktu. Udah gede begini, anak-anak udah jarang ketemu orang tua. Dulu mau ikut, sekarang mau diajak ikut nggak mau. Susah. Karena pengalamannya. Iya, anak. Ustaz, ya mohon izin, saya sama Mas Parto mau nyiapin dulu. Gak usah, udah di sini aja. Ya udah sini aja. Mau nyiapin buat buka puasa. Nggak sopan, mau kemana sih? Sebentar. Mau kemana kamu? Pak Ustaz, apa hukumnya bela-belain bilin ketimbang berkumpul silaturahmi? Ini kamu, mau nanti. Ini dong. Iya. Ayo Mas Parto. Kita lihat kepentingannya, kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi. Iya. Nah ini kepentingan orang banyak. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Boleh. Ya. Sendalnya saya bawain ya. Itu nyolong sendal Pak Ustadz dosanya double. Pak Ustadz, maaf ini Amanda Ahmad mau bicara ya? Aku juga ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Kenapa ya kalau semakin kita dewasa perasaan kita untuk menyambut puasa tuh nggak sehangat waktu kita kecil dulu gitu? Apakah karena iman kita lama-lama makin terkikis? Astagfirullah ya. Ini gini. Pertanyaannya bagus. Puasa itu ada tingkatannya juga. Ada puasa khusus dan ada lebih umum, ada khusus, ada lebih atas lagi. Jadi ibaratnya gini, ketika anak-anak berpuasa cuma karena dia belum memaknai makna puasa itu sendiri. Tapi kalau orang sudah memaknai puasa itu, makin dewasa, udah paham. Jadi udah terbiasa, jadi enak, jadi enteng. Waktu kita, maaf ya, waktu kecil yang termasuk yang di rumah ini. Kalau waktu kecil orang berpuasa pasti kelamaannya di depan jam. Main-main ya. Lama banget. Tapi kalau udah dewasa kan kegiatannya lebih banyak. Jadi itu Masya Allah, tabarakallah. Ini suatu berkah. Jadi kalau dewasa tuh kalau mau nunggu maghrib kita biar nggak berasa makan kuaci kan itu kan kecil-kecil nggak berasa. Nasi padang. Nih. Salah satu yang bisa membahayakan puasa kita sampai habis pahalanya ketika orang suka menggunjing. Ini nih. Kita harus kasih tahu nih, jangan suka menggunjing nih. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Tapi emang bener ya. Lu kan tadi pada di situ tuh duduk. Gua kan ngeliat dari sini. Kayaknya emang istrinya Mas Parto itu kayaknya lagi bete apa gimana gitu ya. Mukanya kayak nekuk terus gitu. Senyumnya juga nggak ada gitu, kayak punya masalah sama Mas Parto. Kayaknya emang beneran deh mereka tuh lagi ada, kayaknya nggak tahu tentang ekonomi atau nggak tahu tentang atau apa nggak tahu, pokoknya kayaknya lagi nggak. Soalnya dari tadi juga sama Mas Partonya juga kayak nggak ngomong, kayak lu Mas Parto duduk di sana. Iya benar. Istrinya duduk di sini iya, gitu ya kan. Pojok-pojokan, jauh-jauhan. Makanya kok bisa gitu ya? Karena kalau dunia artis tuh begitu ya, Sar. Makanya gue gak mau jadi artis. Jadi apa dong? Ini kan udah jadi artis. Enggak gue ini Apaan sih
Ih. Calon mertua gue yang paling baik. Wah, orangnya emang best banget. Anaknya cakep-cakep, ya kan? Dia emang jiwa kebapaan itu emang keren banget. Sar, lu udah kenal belum sama istrinya? Aduh, cantik banget. Pantesan anak-anaknya cantik. Tadi perasaan ini siaran tahun berapa ini? Barusan saya nggak dengar nggak begitu lu ngomong. Ma, sehat Ma. Jalan-jalan ke Sarawak. Cakep. Jangan lupa mampir ke Bidara. Cakep. Daripada kamu sama pelawak, mending sama Sultan Andara. Balas dong Mas Parto. Cakep. Bapak, kalau Bapak nggak merestui anak saya sama anak Bapak, saya ambil istri Bapak. Ternyata kamu bermental baja ya. Ya. Kebetulan saya udah bosan sama istri saya yang itu. Lihat dandanannya begitu melulu. Mending suka dia. Papa, Apa? cukup. Kenapa? Papa keluar dari tempat ini. Hah? Kenapa? Aku mau jualan motor. Yaudah, oke, kalau gitu oke. Pakai yang ini gimana? Ya. Aduh, baju yang cocok yang mana ya? Motor baru, alhamdulillah. Warnanya Tuscany yellow, menarik hati. Weh, Dek, motor kakak baru. Motor baru, biasanya gerobak. Keren gak? Keren banget. Ini apa namanya? Nih, ini namanya Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Dek, perhatiin, ini bener-bener warna yang paling baru nih, Dek. Kece banget, serius. Ya aku jatuh cinta banget sama warnanya. Mau dong. Dek, bukan cuma warnanya aja yang stylish dan trendsetter. Desainnya juga premium banget, luxury banget. Buat penampilan makin berkelas. Wah, berarti kalau aku naik motor ini, bakal nggak nyampe nih. Nyampe dong. Bakal jadi pusat perhatian gitu. Nah, selain tampilan Grand Filano Hybrid Connected yang fashionable ini, Grand Filano juga punya fitur lengkap yang praktis digunakan sehari-hari. Maksudnya contohnya gimana? Apa aja Kak? Nih mau tahu? Nih, lihat ya. Nih, bagasinya, aduh luas banget ya. Namanya bagasi yang luas dari Grand Filano Hybrid Connected itu seluas 27 liter. Wow. Tuh, mau bawa takjil, mau bawa apaan aja bisa, ya kan? Jadi kalau misalnya udah bawa barang-barang, mau bagi-bagi takjil kan enak. Berarti tinggal masukin bagasi terus kita gak keliling-keliling deh. Iya. Aku yang keliling, kakak mati lilinnya ya. Berarti ini anti ribet ya Kak. Terus apalagi? Nah, terus dengan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini, ngisi bahan bakar juga lebih praktis. Jadi nggak perlu buka jok. Nih, ada smart front refuelnya. Tuh, lihat tuh. Ya kan? Bensin. Jadi praktis banget. Kakak, aku mau foto-foto sama Yamaha Grand Filano Hybrid Connected punya kakak dulu ya. Foto. Ya, lobet lagi HP-nya. Gimana dong nih? Ya. Bisa nggak ngecas? Sini. Ya bisa dong, di Yamaha Grand Filano Hybrid Connected juga ada electric power socketnya. Nih, jadi tinggal colok aja tuh. Gak usah bingung Kiki. WOWBGT ini bener paket super duper mega bintang komplit. Nih ada lagi nih yang gak kalah keren. Yamaha Grand Filano Hybrid Connected, lampunya perhatiin udah full LED ya, plus lampu depannya punya bentuk seperti diamond, jadi makin berkelas. Wow, cocok banget nih buat aku diamond ya. Ada diamond berkelas-berkelas gitu ya. Desainnya mewah, fiturnya canggih, bikin pengen beli juga, beliin dong. Ya udah, pokoknya kamu juga harus beli, ya kan? Yamaha Grand Filano, the next level of your life.
Karena doa itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, apalagi di bulan suci Ramadan, doa itu diijabah di 3 waktu ketika orang berpuasa. Ketika sahur, ketika berbuka, dan satu lagi ketika di tengah hari ketika menjalankan ibadah puasa. Maka jangan pernah tinggalkan dalam hal berdoa, karena orang yang sedang berpuasa itu dekat dengan Tuhan. Karena kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang membayar. Dan Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kuminta setiap malam-malam Ramadan?" "Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Kita mohon ampunan, apalagi kelak di malam akhir Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya berdoa jelang buka puasa.